Satu poin yang harus saya sebutkan di sini bahwa Redmi 10 ini bukan daily driver alias handphone utama saya, melainkan dua handphone ini, yaitu Samsung Z Flip 3 dan juga iPhone 13 Pro. Tapi ternyata saya punya pengalaman yang menyenangkan dengan Redmi 10 ini. Smartphone ini punya bandrol harga 2 juta kecil. Ada dua varian, 464 punya bandrol harga 2 juta pas, kemudian 2,4 juta rupiah untuk yang varian 6128 GB. Tapi menurut saya opsi paling menarik atau paling worth it untuk dibeli adalah versi yang paling rendah 2 juta yang 464. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya budget 2,4 juta, saya rasa itu agak nanggung. Mending teman-teman beli handphone yang punya bandrol harga 2 jutaan agak tinggi. Banyak pilihannya seperti Poco M3 Pro, prosesornya lebih kencang. Ada Realme 8i, dia punya layar dengan refresh rate 120 Hz. Atau kakaknya dari handphone ini, Redmi Note 10 yang punya layar Super AMOLED. Dan itu beberapa pilihan-pilihan yang menarik kalau misalnya kita punya uang di atas 2,5 juta rupiah ke atas. Tapi yang saya rasakan dari handphone ini adalah semuanya itu pas. Saya kagum Xiaomi secara konsisten bisa menghasilkan handphone-handphone yang bisa memberikan user experience yang cukup nyaman. HP ini cukup gegas, nggak lambat, malah kerasa smooth. Refresh rate layarnya adaptif 90 Hz, nggak berlebihan menurut saya jual gimmick karena memang kerasa smooth-smooth aja. Kemudian layarnya 6,5 inch IPS LCD yang karena saya terbiasa menggunakan handphone flagship, saya kadang ngerasa handphone ini agak kurang terang di kondisi outdoor atau banyak cahaya. Jadi menurut saya yang membuat handphone ini tampak smooth, tampak lancar, tampak gas tidak lain perpaduan dua poin, yaitu layar refresh rate tinggi 90 Hz serta perpaduan dengan prosesor MediaTek Helio G88. Karena secara teori G88 atau G88 ini lebih kencang dibanding dengan G85 maupun G80. Dan karena handphone ini punya prosesor yang lumayan kencang, saya malah menjadikan handphone ini sebagai handphone gaming. Ya, karena saya ada dua handphone ini, tapi saya punya handphone gaming lainnya. Dan ternyata menurut saya ini sangat bisa diandalkan. Saya sering nge-game PUBG Mobile, settingan yang saya dapat adalah Smooth Ultra. Mungkin ada yang tanya, bro kenapa nggak nge-gamenya di 13 Pro aja? Secara iPhone kan dipakai banyak pro gamers kan, pro player. Enggak, kenapa? Karena sayang masih bagus. Atau kenapa nggak ngegame di Samsung Z Flip aja? Dia kan prosesornya Snapdragon 88. Enggak juga, karena nih baterainya nggak terlalu perkasa banget. Jadi menurut saya opsi paling aman yang tidak mengganggu kerja saya menggunakan dua handphone ini adalah punya handphone yang bisa diandalkan yang harganya tidak mahal dan jatuhnya ke Redmi 10 ini. Kemudian untuk kamera, handphone ini punya 4 kamera yang menurut saya hasil kualitasnya adalah masuk kategori oke, nggak bagus-bagus banget tapi juga nggak jelek karena mengingat harganya nih 2 juta rupiah. Dan dia punya konfigurasi 4 kamera. Yang pertama adalah 50 megapiksel kamera utama, kemudian 8 megapiksel ultra wide, kemudian 2 megapiksel makro kamera dan 2 megapiksel sensor depth. Saya setuju kalau misalnya dua sensor yang punya resolusi 2 megapiksel tersebut adalah gimmick belaka. Saya cuma pakai ultra wide serta kamera utamanya. Ada sebuah istilah di dunia fotografi bahwa kamera terbaik itu bukan kamera yang super mahal, melainkan sebuah kamera yang ada di kantongmu. Dan kalau kita melihat sejarah dari seri Redmi, di mana Redmi 9 tahun lalu itu adalah handphone Xiaomi yang paling laris. Dan itu artinya handphone ini Redmi 10 juga punya potensi untuk menjadi handphone Xiaomi paling laris. Dan itu artinya kemungkinan besar juga Redmi 10 ini akan berada di kantong kebanyakan orang. Dan itu artinya bisa jadi kamera terbaik adalah kamera yang ada di kantongmu, yang tidak lain tidak bukan adalah Redmi 10 ini. Bisa jadi. Dan kalau misalnya kalian nggak percaya, silahkan teman-teman cek acara-acara TV yang menampilkan hasil video amatir, entah itu dari abang-abang Gojek atau dari siapapun. Saya yakin itu kebanyakan dari handphone Xiaomi, karena hasil kualitasnya ya bisa ketebak seperti itu. Dan untuk video sendiri bisa kalian lihat hasil videonya seperti ini. Ini contoh perekaman video
Redmi 10. Resolusi yang bisa dihasilkan adalah 1080p 30 fps saja. Dan jelas handphone harga segini nggak punya optical image stabilizer ya. Jadi dia berusaha distabilkan menggunakan software atau EIS, Electronic Image Stabilizer. Dan ya seperti ini hasilnya. Dan kalau misalnya saya lihat ini untuk proses zooming itu hanya bisa dilakukan digital zooming aja. Ini saya yakin digital karena tidak ada perubahan lensa. Dan ya seperti ini. Kalau misalnya saya merekam video ultra wide, jadi saya harus mematikan videonya dulu, kemudian direcord lagi, merekam lagi. Dan untuk video kamera depan seperti ini video jelasnya ya. Ini cuacanya mendung. Seperti ini kalau misalnya backlight, muka jadi nggak kelihatan. Harus ngadep ke atas seperti ini. Itu artinya kalau misalnya kalian mencari sebuah handphone yang punya kualitas bisa diterima di televisi nasional, ya ini bisa artinya. Mungkin teman-teman ada yang tanya, kan ini kameranya 50 megapiksel bro, kok nggak masuk kategori yang bagus banget, kan megapikselnya gede banget 50. Ya kalau memang adu-aduan handphone ini cuma 12 megapiksel semua nih tiga-tiganya. Ini juga 12 megapiksel. Menurut kalian berani diadu? Ya nggak juga, karena cara kerja nggak gitu. Gede-gedean megapiksel bukan berarti hasil fotonya bakal lebih bagus, karena banyak faktor yang mengaruhi seperti sensor, lensanya, dan masih banyak lagi. Dan mungkin beberapa di antara kalian tahu kalau misalnya tahun ini itu kamera paling gede itu 108 megapiksel. Saya dengar berita tahun depan itu bukan 108 megapiksel lagi, tapi 200 megapiksel. Tapi sekali lagi itu menurut saya gimmick. Karena handphone yang paling mahal sekalipun itu cuma 12 megapiksel aja. Satu lagi yang saya suka dari handphone ini adalah kapasitas baterai. Dia punya kapasitas 5000 mAh. Memang betul ini bukan HP utama. Tapi yang saya rasakan adalah berkat 5000 mAh-nya itu, terus kemudian dipadukan dengan charger 18 watt, saya bisa menggunakan handphone ini sebagai handphone kedua atau handphone ketiga dengan waktu sekitar 2-3 hari. Bukan HP utama, tapi itu artinya kalau misalnya saya iseng-iseng pengen nonton YouTube, nonton streaming yang lain atau ngegame, handphone ini bisa diandalkan banget. Tapi ada kekurangan juga yang saya lihat dari handphone ini, yaitu speaker. Speaker memang di satu sisi menjadi selling point dari handphone ini karena dia punya stereo speaker. Jadi dia punya 2 speaker di kanan dan di kirinya. Memang itu untuk handphone harga 2 jutaan bagus, oke banget. Tapi secara kualitas menurut saya nggak bagus-bagus banget juga. Karena jatuhnya malah agak cempreng. Bahkan kalau dibandingkan handphone yang flagship jauh sekali. Dan kalau misalnya orang Xiaomi akhirnya mengklaim bahwa ini adalah stereo speaker terbaik, ya kayaknya mungkin orang-orang Xiaomi belum pernah pakai handphone yang mahal mungkin ya. Kemudian sekilas kita akan menemukan fingerprint scanner. Masih ada handphone jack juga. Kemudian slot ada 3. 2 untuk slot SIM card nano dan 1 lagi untuk micro SD eksternal. Serta juga ada IR blaster juga di bagian atasnya. Frame-nya ini metal, dengan bagian belakang ini plastik, yang menurut saya membuat handphone ini tampak kokoh. Jujur, frame metalnya nih saya suka dan pilihan saya jatuh ke warna putih ini karena saya suka bagian belakangnya ini tidak bisa meninggalkan sidik jari. Pilihan warna lain menurut saya itu mudah meninggalkan sidik jari, makanya itu saya nggak terlalu suka. Jadi menurut saya kekurangan dari handphone ini selain tadi adalah speaker, satu lagi itu adalah layar yang tidak terlalu terang digunakan di kondisi outdoor. Lainnya sudah handphone ini sempurna untuk harga 2 jutaan. Lalu kesimpulannya bagaimana? Apakah handphone ini recommended? Saya bilang ya, handphone ini recommended karena menurut saya dia sudah memenuhi 3 kebutuhan orang. Yang pertama adalah baterai, punya kapasitas baterai yang cukup besar dan mampu bertahan sehari. Saya yakin kalau misalnya digunakan untuk daily driver bahkan bisa sampai besoknya. Terus kemudian performa yang cukup oke, cukup kencang karena saya menggunakan handphone untuk gaming. Dan satu lagi performa kamera maupun video yang masuk kategori oke, kualitas bisa masuk TV. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin mendukung channel ini terus berkembang. Jadi, kalian ada yang punya handphone ini atau ingin sharing pengalaman tentang handphone ini, silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi, saya Bro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.